Menjawab pertanyaan menggantung tadi Mas Febri, soal yang dirasa janggal tadi, soal penangkapan yang tiba-tiba jaraknya deket banget antara surat pemanggilan pertama, kedua, dan penangkapan begitu. Itu ditandatangani orang berbeda kan? Penyidiknya beda dan surat penangkapan ditandatangani oleh pimpinan KPK. Apakah hanya itu saja kejanggalannya atau mungkin ada hal lain? Gimana sudut pandang Mas Febri? Kenapa kesannya kayak tergesa-gesa? Ya, kita kan KPK itu kan sudah menangani ratusan, mungkin lebih dari 1.000 tersangka ya sejak KPK berdiri. Secara umum, bahkan termasuk ketika saya dulu juga mengumumkan para tersangka tersebut, mengumumkan pemanggilannya, itu sebenarnya jarang sekali ada yang sekali dipanggil kemudian langsung ditangkap. Kecuali ya ada yang mau coba kabur ke luar negeri misalnya begitu ya. Bahkan ada yang sudah kabur malah belum sempat dicegah misalnya. Makanya saya pikir-pikir mestinya, apalagi sudah confirm kan datang di panggilan kedua, tidak ada alasan yang sangat penting untuk menyegerakan ini secara hukum ya. Kalau isu di luar non hukum kita nggak tahu. Tapi saya menyimak jawaban KPK juga cenderung subjektif saja. Nah ini memang perlu. Yang mana? Khawatir merusak barang bukti atau akan kabur? Satu, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan merusak barang bukti. Kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang sifatnya subjektif dari KPK. Memang undang-undang mengatur hal tersebut. Makanya kalau dalam konteks yang lain ya, alasan penahanan itu ada dua. Alasan subjektif, yang namanya subjektif ya tergantung siapa yang punya kewenangan dan punya alasan. Tapi kan. Wajar nggak sih kan Pak Mentan kalau nggak salah sempat hilang kontak ya selama beberapa waktu. Walaupun pada saat itu beradanya di luar negeri pada saat itu untuk menghadiri sebuah acara. Mungkin dari situ juga mungkin rasa kekhawatiran KPK susah untuk dilacak begitu Mas Febri. Pada saat Pak Mentan, waktu itu Pak Sarul masih menjadi Menteri Pertanian, ia pergi ke luar negeri, kasusnya belum penyidikan. Dan siapa yang tahu penyidikan dimulai di KPK, itu kan sifatnya rahasia. Keluar negeri ada pelaksanaan tugas dipublikasikan, tiba-tiba kemudian di Indonesia ada serangkaian penggeledahan yang dilakukan. Nggak ada juga yang Pak Sarul kemudian memerintahkan di rumah dinas jangan digeledah segala macam, nggak ada juga. Dan ketika berada di luar negeri tersebut, tidak ada status pencegahan ke luar negeri, tidak ada panggilan KPK, nggak ada isu secara hukum sebenarnya, kecuali ada panggilan KPK, kemudian berada di luar negeri, nggak pulang-pulang. Itu ada isu hukum. Ini panggilan KPK belum ada. Panggilan KPK kan baru pada tanggal pemeriksaan pada tanggal 11 ini. Panggilan pertama untuk Pak Sarul Yassin Limpo di tingkat penyidikan. Sebelumnya tidak ada panggilan. Dan Pak Sarul ketika sudah di Indonesia ke kantor partainya, bertemu dengan presiden, kemudian menyampaikan beberapa konferensi pers di depan publik. Apa yang dikhawatirkan? Lagi pula saya tahu persis KPK itu punya perlengkapan dan skill yang sangat canggih belum diumumkan jadi untuk tersangka. mengidentifikasi lokasi orang-orang. Tapi waktu itu kan waktu penggeledahan belum diumumin jadi tersangka oleh KPK. Wajar nggak sih dilakukan penggeledahan di masa itu? Penggeledahan itu bisa dilakukan. Pendapat objektif saya ya, penggeledahan itu bisa dilakukan setelah penyidikan dilakukan. Dan penyidikan di KPK itu memang sudah ada tersangkanya. Agak berbeda penyidikan di KPK dengan penyidikan di Polri, dengan penyidikan di Kejaksaan. Berarti penggeledahan dilakukan pada saat penyidikan atau pada saat penyidikan? Jadi sah-sah aja berarti penggeledahan yang dilakukan dalam KPK. Konteks penggeledahan dilakukan pada saat penyidikan itu sah-sah saja. Tapi apakah penggeledahan dilakukan secara benar? Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Ada 2 rumah kalau nggak salah yang digeledah dan 1 kantor. Contoh paling sederhana. Apakah penggeledahan itu dilakukan dengan izin ketua pengadilan? Itu pertanyaan penting, karena di KUHP, hukum acara kita mengatur demikian. Tapi ada situasi khusus, penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin ketua pengadilan dalam situasi-situasi tertentu dan apa yang harus dilakukan. Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi nggak poin itu?
Saya tidak bisa bilang di sini. Situasi tertentunya karena apa itu misalnya? butuh proses analisis yang lebih dalam. Tapi yang pasti KPK sudah melakukan serangkaian penggeledahan dan baru mengumumkan secara resmi kemarin. Kami hargai ketika KPK mengumumkan secara resmi karena itu hak publik untuk mengetahui. Dan ada kepastian hukum juga bagi Pak Sarul bahwa dia betul-betul sudah berstatus sebagai tersangka dan diumumkan oleh KPK. Kenapa bagi kami itu penting? Karena Pak Sarul itu bilang ke saya akan mundur dari sebagai menteri, jabatan ini tidak begitu penting bagi saya akan hadapi tuduhan-tuduhan dan proses hukum ini. Dan dia buktikan, dia menghadapi ini. Apalagi disebutkan dengan karakter beliau yang agak tegas dan keras, itu disebutkan langsung ke hadapan saya. Saya akan hadapi ini, gitu kan. Oke, Mas Febri. Mas Febri ini kan tadi sudah sempat kita singgung di awal bahwa sebelumnya adalah orang yang pernah mengatakan tidak akan membela koruptor. Tapi kita ingin tahu, awal ini masih dugaan ya, Pak SYL kan masih tersangka. Awal mulanya Mas Febri bertemu dengan SYL, kemudian memutuskan oke, saya akan menjadi kuasa hukum mendampingi SYL. Itu gimana sih ceritanya? Seperti apa sih prosesnya? Sekitar pertengahan Juni. Pertengahan Juni tahun ini saya dihubungi oleh salah seorang pejabat di Kementerian Pertanian untuk diajak diskusi. Pejabatnya termasuk dalam salah satu yang sudah jadi tersangka atau orang yang berbeda? Salah satu yang sudah jadi tersangka. Saya dihubungi dan kemudian pada saat itu saya datang di jadwal yang sudah cocok begitulah ya, karena saya nggak bisa langsung datang hari itu. Kami diskusi. Mereka menyampaikan ada beberapa persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian. Dan saat ini sedang ada proses penyelidikan di KPK. Kemudian saya jelaskan apa itu penyelidikan dan apa saja yang bisa dilakukan di tahap penyelidikan. Dan persoalan-persoalan hukum itu saya minta silakan dielaborasi lebih lanjut. Dijelaskanlah persoalan hukum itu sampai kemudian kami melakukan identifikasi. Karena pada saat itu prosesnya masih di penyelidikan dan Pak Menteri waktu itu dengan Pak Sekjen dan kemudian salah satu direktur di sana itu mengatakan tolong berikan saya pendampingan hukum. Setelah kami bahas lebih lanjut, kami putuskan ya pada tahap penyelidikan. Karena pada tahap penyelidikan saat itu masih dilakukan penelusuran informasi fakta yang diduga tindak pidana. Rumusannya di KUHP kan begitu. Identifikasi, tadi Mas Febri bilang ada identifikasi. Apa itu identifikasinya? Jadi misalnya begini, kami diberikan informasi tentang ada dugaan sejumlah persoalan hukum. Persoalan-persoalan ini mungkin akan tercampur atau terserak begitu ya, ibarat di sebuah meja. Maka kami melakukan identifikasi persoalan itu, ini betul-betul persoalan hukum atau tidak. Kalau ini persoalan hukum tindak pidana korupsi atau persoalan hukum yang sifatnya administratif. Kami kelompokkanlah persoalan-persoalan itu sehingga kita bisa tahu, oh inilah yang terjadi setidaknya dari identifikasi awal. Dan itu kami sampaikan apa adanya. Bahkan lebih dari itu, setelah kami berhasil melakukan identifikasi, menganalisis persoalan-persoalan hukum tersebut, kami rekomendasikan, Pak, karena klien kami adalah Menteri Pertanian, kami sampaikan, Pak, untuk bagian ini, persoalan-persoalan yang kami temukan ini, Bapak sebaiknya melakukan beberapa perbaikan di kementerian. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena kami tidak ingin hasil analisis itu hanya menguntungkan klien saja. Syukur-syukur itu bisa berdampak pada perbaikan di instansi tersebut. Itu maksudnya apa? Kalau perbaikan itu dilakukan, adakah konsekuensi hukum yang akan terlepas atau gimana? Tidak, itu hal yang berbeda. Karena perbaikan ini berlaku ke depan. Sementara persoalan hukum yang terjadi, itu sudah terjadi di belakang. Kita kan ingin pemetaan yang dilakukan ini bisa bermanfaat lebih baik ke depan. Berapa klaster sih Mas Febri ketika melakukan identifikasi, ketika melakukan pemetaan ada berapa klaster? Ini klaster, oke, Bapak nih kayaknya bisa terjerat dengan kasus hukum. Secara rinci saya tidak bisa dan dilarang untuk menyampaikan itu.
Karena di Undang-Undang Advokat di pasal 19 itu secara tegas itu disebutkan. Di kode etik juga, saya harus hormati aturan profesi saya tersebut. Namun, pada saat rekomendasi, karena rekomendasi ini adalah poin-poin perbaikan, kami sudah memberikan 9 rekomendasi yang bisa disebut penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementan. Tapi untuk urusan hukumnya, Mas Febri? Waktu itu masih proses penyelidikan. Oke. Karena Tapi sudah menduga ini akan masuk ke tahap penyidikan, kemudian kemungkinan ini juga pasti akan maju ke babak pengadilan, karena walaupun ini akan mengajukan pra peradilan begitu. Kita tidak tahu karena Pada saat itu nggak tahu kan bulan Juni itu ya. belum, karena bulan Juni kan Tapi masih. sudah menduga nggak akan ke sini, Mas Febri? Kita tidak pernah tahu apakah sebuah perkara itu dari penyelidikan naik ke penyidikan itu full kewenangan dari KPK. Nggak mungkin kami kemudian mengetahui, oh ini bakal naik nih. Kadang-kadang sih kami baca beberapa media kan dapat bocoran dari dalam begitu ya. Dari sana kami identifikasi dan analisis. Bahkan itu juga salah satu sumber informasi kami sebenarnya untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jadi ketemulah beberapa fakta-fakta tersebut. Oke, Mas Febri, ini panjang nih ceritanya. Saya juga penasaran sebenarnya kan, kenapa akhirnya setelah melakukan analisis Mas Febri mengatakan iya? Kan ada option juga, ya bisa saja tidak. Karena Mas Febri tampaknya kalau dari apa yang Mas sampaikan secara implisit memang ada yang miss di sana. Kenapa Mas Febri mengatakan iya? Nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.